Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Angel Christian Sulangi. Saya dari program studi manajemen dengan nomor NIM 28922 580. Saat ini saya akan melakukan presentasi tentang materi yang pernah diberikan oleh Bapak Dr. Sugeng Prayitno SCMM dalam mata kuliah pasar uang dan modal. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi kita saat ini. Dan untuk materi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai tentang pengertian pasar uang dan modal. Pasar uang dan modal itu adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Jadi bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun ekspansi usaha-usaha lain. Jadi pengertian pasar uang sendiri adalah jenis pasar yang menyediakan transaksi yang melibatkan bank atau lembaga lain non-bank yang biasanya dilakukan untuk investasi jangka pendek. Sedangkan untuk pasar modal sendiri memiliki pengertian adalah pasar tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan modal dan emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk perkembangan usaha-usahanya. Jadi secara singkat bisa diartikan pengertian dari pasar uang dan modal sendiri adalah sebagai sarana bagi investor untuk melakukan investasi dan sebagai sarana juga untuk memindahkan dana bagi pihak yang membutuhkannya. Jadi pasar uang dan modal merupakan bagian dari pasar keuangan itu sendiri. Pasar modal berperan penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Jadi pasar modal dapat memotong biaya intermediasi keuangan dibandingkan dengan mengambil kredit dari perbankan. Pasar modal juga dapat menjadi barometer untuk menilai kesehatan ekonomi sebuah negara. Lalu secara umum, apa perbedaan pasar uang dan pasar modal? Secara umum tentu memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah berdasarkan jangka waktu. Pada pasar uang, penawaran transaksi antara pemilik dana dan peminjam dana yang bertemu secara langsung bersifat jangka pendek. Sementara itu, pada pasar modal dalam menawarkan penanaman modal biasanya bersifat jangka panjang. Lalu untuk yang keduanya, contohnya adalah berdasarkan pilihan instrumen. Pada pasar uang maka instrumen yang ditawarkan yakni sertifikat bank atau biasa disebut SBI, sertifikat deposito, atau surat berharga pasar uang, juga surat berharga komersial, juga banker acceptance atau BA, surat bendahara negara atau disingkat SPN. Sementara itu ada pasar modal maka instrumen yang ditawarkan berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, juga instrumen lainnya. Nah, yang ketiga ini berdasarkan institusi. Pada pasar modal, maka pengawas tertingginya yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Sedangkan pada pasar uang, maka pengawas tertingginya adalah Bank Indonesia. Yang contoh keempat berdasarkan likuiditas pasar. Dari tingkat likuiditasnya aja, maka pasar uang memiliki instrumen yang lebih cepat cair dibandingkan instrumen pasar modal. Lalu perbedaan yang kelima ada namanya berdasarkan resiko. Dari tingkat risikonya maka bisa didapati bahwa pada pasar uang risikonya lebih rendah dibandingkan pasar modal. Lalu perbandingan yang keenam ada namanya berdasarkan return. Jika kita berinvestasi pada pasar uang, maka return yang didapatkan berupa bunga bank. Sementara itu, return yang didapatkan dari investasi pada pasar modal yaitu berupa dividen atau capital gain. Perbedaan yang ketujuh ada namanya berdasarkan aspek fungsional. Jadi pasar uang memiliki untuk mendorong likuiditas dan dana dalam, sementara pasar modal mempunyai fungsi untuk menstabilkan ekonomi karena waktunya yang sifatnya jangka panjang. Contoh terakhirnya, perbedaan yang terakhir ada namanya berdasarkan jenis keuntungan. Pasar uang memiliki keuntungan pada pergerakan nilai stabil, sedangkan kalau pasar modal memiliki keuntungan pada tingkat keuntungan yang relatif tinggi, pilihan instrumen yang beragam dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan.
Lalu karakteristik tentang pasar uang. Jadi karakteristiknya biasanya adalah lokasinya abstrak, tidak terorganisir, instrumennya jangka pendek, lalu tujuannya juga jangka pendek, low risk and return. Sedangkan fungsi pasar uang yang pertama adalah sumber pendanaan, sarana investasi juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat, jadi masyarakat juga terlibat, lalu menjaga stabilitas perekonomian, lalu menjadi fasilitator dan mediator. Lalu selanjutnya kita masuk dalam sejarah perkembangan pasar uang dan modal di Indonesia. Sejarah perkembangan pasar uang dan modal di Indonesia itu dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus atau hal-hal yang terjadi dalam periode perkembangannya, baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi ekonominya, bahkan dari sisi politik dan keamanan. Lalu periode pertama sebagai berikut ada di tahun 1878 sampai 1992. Disebutnya periode permulaan, yang dimana di Indonesia kegiatan transaksi saham dan obligasi di awal pada abad ke-19. Jadi menurut buku Efek Tengits pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Saham atau obligasi yang diperjualbelikan saat ini adalah saham atau obligasi yang liating di Bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor di Batavia. Lalu ada periode pembentukan bursa terjadi di tahun 1912 sampai 1925. Kejadiannya pada 14 Desember 1912, Amsterdam Effectbeurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat yang ada di Asia. Bursa yang dinamakan Vereniging voor de Effecthandel memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Jadi aktifnya Bursa Efek kedua ini setelah berdirinya Bursa Efek Batavia pada tanggal 11 Januari 1925. Baru terbentuknya Bursa Efek Surabaya. Lalu ada namanya periode awal kemerdekaan, terjadi di tahun 1925 sampai 1952. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi menjadi begitu buruk. Agar roda pemerintahan dapat berjalan kembali, maka dari itu pemerintah RI meminta persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat BPKNIP untuk melakukan pencairan pinjaman nasional dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1946, yaitu pinjaman dari masyarakat mulai dihimpun. Jadi sejak terjadinya penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, beban utang luar negeri dan dalam negeri semakin membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. Lalu periode kebangkitan terjadi di tahun 1952 sampai 1976. Jadi ke tanggal 3 Juni seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan. Memasuki tahun 1958, keadaan perdagangan efek menjadi lesu. Kemudian kondisi ini semakin memperburuk keadaan dan adanya sengketa Irian Barat dan Belanda. Jadi tinggi inflasi menjelang akhir pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 itu mencapai 650%. Lalu periode pengaktifan kembali 1977 sampai 1987 dengan surat keputusan direksi, maka situasi persiapan pasar uang dan pasar modal dibentuk. Ada tim persiapannya khusus karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal. Pertumbuhan bursa efek di Indonesia sejak tahun 1958 sampai 1976 mengalami kemunduran. Namun pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal pada zaman Orde Baru. Lalu periode deregulasi terjadi di tahun 1987 sampai 1995. Hambatan-hambatannya banyak kah? Yang pertama itu ada paket kebijaksanaan Desember 1987. Jadi Pakdes 87 ini juga membuka kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi dan menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek.
Lalu ada namanya paket kebijaksanaan Oktober 1988, disingkat Fakta 88. Jadi Fakta 88 ini berisikan ketentuan tentang 3L, yaitu legal lending limit dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Hal ini disebabkan karena dengan keluarnya kebijaksanaan ini, pemerintah memberikan perlakuan yang sama antara sektor perbankan juga sektor pasar modal. Yang ketiga ada paket kebijaksanaan Desember 1988, yaitu memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Jadi ada namanya perkembangan yang menggembirakan ini terus berlanjut dengan swantanisasi bursa, yang kejadiannya tercatat ada di tanggal 16 Juni 1989, berdirinya PT Bursa Efek Surabaya. 2 April 1991 terbentuknya Bursa Paralel Indonesia. Tanggal 13 Juli 1992 terbentuknya Bursa Efek Jakarta. Lalu tanggal 22 Juli penggabungan Bursa Paralel dengan PT BES. Lalu ada namanya periode kepastian hukum 1995 sampai sekarang. Hal ini tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Lalu yang terakhir ada namanya periode menyongsong independensi Bapepam. Bapepam mempunyai 17 kewenangan yang diberikan UU PM yang secara sederhana dikategorikan ke dalam 3 macam, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, juga mengefektifkan independensi. Bapepam menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menegakkan hukum secara konsisten. Lalu kita masuk ke dalam materi manajemen lembaga keuangan. Pengertian dari manajemen lembaga keuangan sendiri adalah lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan atau financial assets, ataupun tagihan-tagihan klaim yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, juga bahan baku. Tujuan manajemen lembaga keuangan apa aja sih? Jadi tujuan manajemen lembaga keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya atau expert atau cost untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expansion. Jadi fungsi manajemen lembaga keuangan sendiri adalah melihat posisinya manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen perusahaan atau lembaga. Suat Hasnan dan Eni Pujiastuti menyatakan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analis, juga pengendalian perkembangan. Jadi fungsi utama manajemen keuangan adalah ada beberapa, yaitu yang pertama planning atau perencanaan keuangan meliputi arus kas dan rugi laba, dan yang kedua budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan, pengalokasian. Ada juga yang ketiga anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Lalu ada controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi. Lalu ruang lingkup manajemen lembaga mencakup apa aja sih? Yang pertama ada namanya keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Ada juga keputusan investasi, meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset. Lalu yang ketiga keputusan pengelolaan aset, meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.
Lalu ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada keputusan pendanaan yang meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Lalu ruang lingkup yang kedua ada namanya keputusan investasi, meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga. Lalu yang ketiga ada keputusan pengelolaan aset, meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Lalu fungsi manajemen keuangan itu apa saja? Yang pertama ada planning atau perencanaan keuangan, juga meliputi arus kas dan rugi laba. Yang kedua budgeting atau anggaran, yaitu meliputi perencanaan dan penerimaan, juga pengalokasian dana. Yang ketiga ada namanya anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Keempat ada controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi. Demikian presentasi yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.